Alhamdulillah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'wati ila yaumil qiyamah amma ba'du. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kafah wa la tattabi'u khutatich syaiton innahu lakum aduwwun mubin. Al-ayat. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, jamaah syiar malam rahimakumullah. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena malam ini masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama nikmat keistiqomahan kita dalam menjalankan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satunya adalah kita belajar untuk menyiapkan umat ini menerima syariat Islam secara kafah dan qanaah ya terhadap apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya ucapkan terima kasih masih bersedia menunggu. Saya agak telat tadi, mohon maaf. Dan insya Allah pada kesempatan malam ini kita akan membahas masih ya bagian terakhir dari sumber pendapatan Baitul Mal, yaitu kita akan membahas yang terkait dengan dharibah, yang terkait dengan pajak yang bisa diambil oleh negara, oleh khalifah untuk pembiayaan sesuatu yang sifatnya wajib. Baik, mohon izin untuk share Bapak Ibu sekalian untuk materi pada kesempatan malam ini. Sudah kelihatan ya share-nya? Sudah Ustaz, sudah. Oke. Kita akan bahas terkait dengan sistem keuangan masih kitab ini Al-Amwal fi Daulah Khilafah. Sudah tidak terasa kita masuk ke pertemuan ke-17 ya. Baik, sebelum ke pokok masalah saya ingin sedikit nambah wawasan ya. Pajak, karena pembahasan kita adalah pembahasan terkait dengan dharibah atau pajak. Kita ingin sedikit juga melihat lebih luas sebelum ke kitab Al-Amwal fi Daulah Khilafah, bagaimana pandangan para ulama pendapatan negara yang berasal dari pajak gitu kan. Bagaimana hukumnya, apakah diperbolehkan atau tidak negara mengambil ya apa istilahnya itu, mengambil sumber pendapatannya itu didapatkan dari pajak. Nah, sebelum kita melihat juga pendapat para ulama, saya ingin mengulas sedikit ya. Pajak dalam konteks sistem kapitalis ya, pungutan yang biasanya diambil oleh negara kepada rakyatnya. Kalau kita perhatikan dalam sistem kapitalis itu ada beberapa istilah yang sebenarnya intinya itu pungutan ya. Jadi ada istilahnya itu dalam sistem kapitalis itu, ada yang disebut dengan pajak, ada yang disebut dengan retribusi, dan ada yang disebut dengan nanti bea dan cukai. Ya, sebenarnya intinya sama, itu adalah pungutan yang diambil oleh negara ya, dari masyarakat, dari rakyat. Cuman tentu ada sedikit yang membedakan karakteristik di antara ketiganya. Yang pertama yang disebut dengan pajak gitu kan, menurut Undang-Undang Perpajakan dalam konteks Indonesia itu disebutkan bahwa pajak itu adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang. Ini luar biasa gitu kan. Jadi kalau kita tidak membayar pajak dianggap utang gitu kan. Nah, baik yang pajak itu dibebankan kepada pribadi atau dibebankan kepada badan. Yang sifatnya memaksa dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung.
Artinya, walaupun kita membayar pajak, belum tentu kita mendapat layanan langsung. Itu pajak gitu kan. Nah, teorinya ya, walaupun tidak mendapatkan imbalan secara langsung, tapi teorinya pajak itu digunakan untuk keperluan negara ya, katanya itu kan, bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Ini kadang saya ingin tertawa itu kalau baca undang-undang ini kan, undang-undang pajak ini. Jadi katanya pajak itu digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Tapi hari ini kalau kita saksikan, sebagian besar pajak digunakan untuk bayar utang. Ya. Ya, ada juga untuk bayar utang, untuk termasuk juga sebagian dana APBN itu digunakan bayar yang serang ramai sekarang gitu kan. Ramai dicoba gitu kan, kereta cepat ya kan. Padahal itu tidak ada hubungannya langsung dengan kemakmuran rakyat ya kan. Nah, itu yang pertama gitu kan. Intinya pajak itu adalah pungutan wajib terutang ya, dan dipaksa dengan undang-undang tapi tidak mendapatkan kompensasi langsung dari negara. Kemudian yang kedua, ada yang pungutan itu bentuknya itu adalah yang disebut dengan bea cukai. Ini juga sama, ya kan? Jadi kalau bea biasanya satu tindakan dari pemerintah terhadap barang ekspor atau impor, ya kan? Jadi pungutan yang diperoleh oleh negara dari aktivitas ekspor impor. Kalau dalam bahasa kita disebut dengan mukus ya. Kemudian yang ketiga masih dalam yang kedua maaf, cukai. Kalau cukai itu adalah pungutan negara pada barang yang memiliki sifat atau karakteristik tertentu. Salah satunya adalah biasanya rokok itu ada pajaknya. Ya. Kemudian juga minuman keras itu ada pajaknya. Walaupun sekarang itu sebenarnya bukan hanya rokok dan minuman keras itu kan, yang ada pajaknya itu hampir semua makanan juga dipajak. Ya. Cuman untuk makanan kayak di warung-warung itu bukan bea dan cukai, bukan cukai ya. Tapi bentuknya itu sama PPH ya, pajak penghasilan atau pajak penjualan ya. Nah, itu yang kedua ya. Kemudian yang terakhir mereka menyebutnya itu adalah retribusi ya. Jadi ada yang disebut dengan retribusi. Apa sih yang disebut dengan retribusi? Dan bedanya dengan pajak dan cukai tadi, kalau retribusi itu adalah satu pungutan daerah biasanya. Ada yang menyebut juga pajak daerah, itu sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu ya, yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Nah, ini ada kata-kata pungutan pembayaran atas jasa tertentu. Artinya beda dengan pajak gitu kan. Kalau retribusi langsung gitu kan, langsung dirasakan manfaatnya. Contoh yang paling kemudian sering kita temukan, retribusi itu adalah retribusi parkir gitu kan. Kita bayar parkir, sekarang semakin mahal ya kan. Ya, sejam 3.000, ada yang sudah mulai 5.000 gitu kan. Nah, itu retribusi. Bahasanya bukan pajak karena di situ ada jasa langsung yang didapatkan oleh masyarakat. Nah, bagaimana hukum syarat tentang pajak, cukai dan retribusi ini dalam pandangan para ulama? Pertama, pendapat yang disampaikan oleh Imam Al-Mawardi dan Abu Ya'la. Beliau menyatakan bahwa berpendapat pajak yang dipungut ya, retribusi pajak maupun juga tadi bea dan cukai itu haram. Haram. Dalil yang digunakannya itu adalah hadis riwayat Imam Ahmad yang Rasul mencaci, ya, mencela, bahkan mengancam la yadkhulul jannah sahibu maksi, yakni al-asyar. Dari Uqbah bin Amir, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, tidak akan masuk surga para pemungut pajak atau mukus, ya, yaitu yang 1/10. Hadis ini memang fokus ke usyur, ya,
yang kalau dalam bahasa tadi BA ya. Tapi ini para ulama menganalogikan, mengkiaskan kepada semua pungutan yang diambil oleh negara yang tidak sejalan dengan syariat, yang tidak sejalan dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sebelumnya di atasnya bisa kita lihat salah satu hadis Rasulullah yang Rasul menyampaikan kepada Khalid bin Walid yang melemparkan batu dengan kencang pada wanita yang dirajam karena berzina. Rasul kemudian mengatakan, sabar wahai Khalid, demi Allah, sungguh wanita ini telah bertaubat. Ya, sungguh wanita ini telah bertaubat. Ini. Nah, kalau taubat, kalau mereka yang karena sudah taubat tadi, kata Rasulullah, gitu kan, begitu juga kalau pernah masih jelas suara saya, Bapak sekalian? Apa? Ini saya terapkan. Baru kedengaran Ustaz. Jelas. Udah kedengar lagi? Nah, Ustaz. Oke, Kedengar? sudah. Sudah. Oke, ampun. Baik, tadi disebutkan ya oleh beberapa hadis yang menggambarkan cacian atau larangan untuk memungut
Tes. Kang Mirja, gimana? Terdengar suara saya? Terdengar. Terdengar. Nggih, sampun. Lagi, Bu? Nggih. Searchingnya. Oh, enggak ada ya. Oke, Afwan. Oh, Akbar. Baik. Jadi itu yang pertama dalilnya ya dari beberapa ulama ya, yaitu Imam Mawardi dan Abu Ya'la. Beliau mengharamkan pungutan pajak, ya kan? Mengharamkan pungutan pajak ya dengan salah satunya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan hadis yang disampaikan oleh Rasulullah ketika Khalid bin Walid merasa gemas ya kan? Dengan seolah-olah penuh dengan kebencian kepada wanita yang berzina yang dihukum rajam. Sampai Rasul mengatakan, sabar wahai Khalid, sungguh wanita itu telah bertobat. Kalau penarik mupus ya bertaubat seperti dia, niscaya dia diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini kalau kita lihat memberikan gambaran betapa ya dosa yang penarik pajak itu kan dikelompokkan dalam hadis ini dengan orang yang berzina. Naudzubillah min dzalik. Kemudian berikutnya juga di dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 29 ya, yang disampaikan oleh Imam Mawardi dan Abu Ya'la. Beliau menyatakan mengutip ayat Al-Quran surat An-Nisa ayat 20 di mana di dalam ayat tersebut disebutkan, wahai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu, ya, diseru pada orang-orang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil. Kemudian juga dalil berikutnya adalah ini kita sering dengar hadis ini terkait dengan pidato Rasulullah pada saat haji wada. Jadi Rasul menyatakan salah satu cuplikan di haji wada itu adalah sesungguhnya darah, harta dan kehormatan kalian haram ya untuk dilanggar satu sama lain. Nah, itu yang kedua ya, dalil yang mengharamkan ya, terkait dengan pungutan pajak. Ya. Kemudian yang kedua, kelompok ulama yang membolehkan pungutan pajak, ya, tapi dengan catatan, tadi dengan syarat. Ya. Yang pertama, ya, itu Imam Al-Juwaini, Imam Syatibi, kemudian juga para ulama Andalus dan ulama mazhab Hanafi serta Ibnu Taimiyah. Mereka membolehkan itu memungut pajak, tapi dengan catatan ada beberapa ya. Yang pertama adalah ada kebutuhan real ya, bagi negara yang mendesak. Contohnya apa? Menghadapi musuh yang hendak menyerang. Jadi nanti kalau kita lihat pendapat ini sama dengan apa yang disampaikan oleh Syekh Abdul Qadir Zalum dalam kitab Al-Amwal fi Daulah Khilafah. Karakteristik bolehnya memungut doribah atau zakat itu ya salah satunya itu adalah memang ada kebutuhan yang mendesak. Kemudian yang kedua, menurut Imam Al-Juwaini dan yang lainnya disebutkan boleh memungut pajak ya ketika pemasukan negara dari zijah, dari kharaj serta yang lainnya itu tidak mencukupi untuk membiayai kebutuhan pokok negara atau dengan kata lain itu kas baitul mal dalam keadaan kosong. Kemudian yang ketiga, boleh tapi harus bermusyawarah dulu dengan ahlul hali wal akdi ya, para tokoh agama sebagaimana yang disampaikan oleh Ibnu Al-Arabi. Dia mengatakan tidak halal mengambil harta ya, mengambil harta ya, harta warga negara, masyarakat, rakyat ya kan, kecuali untuk kebutuhan yang mendesak dengan cara adil dan dengan cara bermusyawarah dengan para ulama. Ini adalah beberapa pendapat ya yang mengatakan bahwa pajak itu kemudian diperbolehkan. Begitu juga ada ketentuan lain yang mereka sampaikan. Pajak itu boleh, tapi pajak tersebut ditarik ya
dengan cara yang adil dan hanya mewajibkan pada harta orang kaya dan mampu. Ini sebagaimana dinyatakan oleh Imam Al-Haythami, ya. Beliau mengatakan menolak mudarat umat merupakan tanggung jawab bagi orang yang mampu, yaitu orang yang memiliki kelebihan harta setelah dikeluarkan kebutuhan pokoknya. Kemudian pendistribusian pajak yang ditarik juga untuk kepentingan yang telah ditujukan. Artinya apa tadi? Ada kebutuhan yang mendesak. Jika kebutuhan tersebut telah terpenuhi, artinya sudah terpenuhi, maka pajak tidak boleh lagi ditarik. Ya. Jadi sifatnya menurut kelompok yang membolehkan tadi, pajak itu bersifat sementara dan bukan merupakan pemasukan tetap bagi sebuah negara. Itu saya kira beberapa pro kontra yang sebenarnya saya melihat itu tidak ada perbedaan. Ya. Yang mengharamkan dengan kemudian yang menghalalkan. Ternyata yang menghalalkan pun itu catatannya banyak sekali gitu kan. Sehingga ya hukum asalnya adalah haram juga kecuali untuk kepentingan-kepentingan yang mendesak dan karakteristik yang disebutkan oleh beberapa ulama tadi. Nah, baik kita masuk ke pembahasan kita yang pokok ya. Seperti yang pernah kita jelaskan ada 12 ya. Ini yang malam ini kita akan membahas yang terakhirnya yaitu pajak. Di dalam daulah khilafah ya, di APBN atau Baitul Malnya itu kan ada 12 jenis pungutan negara yang diambil untuk membiayai aktivitas negara dan mengurus rakyat. Nah, pada malam ini kita membahas di kitab Al-Amwal itu nomor 11-nya ya. Harta zakat sudah kita bahas, sebelumnya kita membahas nomor 8 sampai 10. Nah, jadi yang pertama dzaribah ya. Apa sih yang disebut dengan dzaribah? Kalau kita lihat di definisi kitab Al-Amwal fi Daulah Khilafah ya, Syekh Abdul Qadir Zalum mendefinisikan bahwa yang dimaksud dengan dzaribah itu adalah al-amwal allahu alal muslimin ya. Jadi harta yang Allah wajibkan kepada kaum muslimin. Ya, ada yang kelewat ininya bahasa Arabnya. Harta yang diwajibkan Allah pada kaum muslimin untuk melaksanakan atau untuk membiayai kebutuhan-kebutuhan yang diwajibkan. Wal hajah al mafruḍah alaihim ya, bagi mereka fi halatin adami wujudin malin fi baitul mal. Dalam kondisi tidak ada harta di Baitul Mal untuk membiayainya. Jadi dari sini kita bisa melihat bahwa hampir sama saya kira definisi pajak itu ya dengan definisi kebolehan ya dengan syarat-syarat yang dikemukakan oleh Imam As-Satibi tadi di atas kita. Jadi syaratnya itu tadi kan disebutkan bahwa zakat pajak boleh dipungut ya kalau ada kebutuhan yang mendesak, dan yang kedua baitul mal dalam keadaan kosong. Nah kalau bahasa Syekh Abdul Qadir Jalum, dzaribah itu adalah harta yang dipungut ya, harta yang Allah wajibkan pada kaum muslimin untuk melakukan ini pembiayaan ya, untuk membiayai berbagai kebutuhan ya, berbagai kebutuhan yang tadi yang telah diwajibkan oleh mereka. Nah, lalu apa sebenarnya Syekh Abdul Qadir Jalum menjelaskan dalam kitab Al-Amwal fi Daulah Khilafah itu apa sih landasan bolehnya ya kan memungut dzaribah dan bagaimana kemudian mekanismenya itu kan. Nah, kalau kita lihat Syekh Taqiruddin menjelaskan, Syekh Abdul Qadir Jalum menjelaskan bahwa pada dasarnya ya semua sumber Baitul Mal yang sudah kita bahas, ada 11 sumber Baitul Mal yang sudah kita bahas di kesempatan sebelumnya, itu sudah mencukupi ya, sudah mencukupi untuk membiayai apa yang diwajibkan Baitul Mal untuk melayani rakyat. Tapi dimungkinkan satu kondisi, satu keadaan ya, di mana pada saat tertentu, pada kondisi tertentu
beban yang dipikul oleh negara atau oleh khalifah itu sangat besar. Sehingga pendapatan yang ada secara temporal tadi tidak cukup untuk menutupi pembiayaan yang wajib bagi Baitul Mal. Nah, dalam kondisi seperti ini, menurut Syekh Abdul Qadir Jalum, seorang khalifah kepala negara bisa memungut dari rakyat, ya, kaum muslimin, itu yang disebut dengan doribah tadi. Jadi dari sini kita bisa melihat bahwa dasar kebijakan doribah atau pajak, ini kita bicara istilah ya, istilahnya boleh juga menyebut pajak, gitu kan? Cuman kalau kita menyebut pajak kan asosiasinya seperti sama dengan pajak dalam sistem kapitalis. Ya. Makanya lebih enaknya itu doribah, gitu kan? Karena persepsinya ketika kita sebutkan pajak seolah-olah sama seperti pajak dalam sistem kapitalis. Padahal kan beda sekali, nanti kita akan tunjukkan ya. Nah, yang pertama berarti dasar kebijakan pajak atau doribah dalam sistem ekonomi Islam itu adalah pungutan untuk memenuhi kewajiban yang harus ditanggung oleh kaum muslimin ketika di Baitul Mal tidak terdapat harta atau kurang. Sementara sumbangan sukarela dari kaum muslimin atas inisiatif mereka juga belum mencukupi. Jadi dari sini kita lihat mekanismenya tidak langsung memungut pajak, tidak langsung memungut doribah. Jadi ada gerakan infak dulu, ada gerakan sodakoh yang tidak wajib dari orang kaya maupun orang yang biasa-biasa saja, bahkan juga bisa jadi orang miskin karena dia ingin kemudian memberikan kontribusi terhadap perjuangan misalnya, atau membebaskan saudaranya, seperti yang kemarin saya lakukan di Banjarmasin, luar biasa itu kan, untuk ukuran kota di luar Jawa, ya kan, 3.000 lebih, kemudian kaum muslimin dari berbagai kelompok hadir ya dalam acara tabligh akbar dan kepedulian terhadap saudara kita di Palestina. Dan alhamdulillah itu sampai saya dapat kabar dari panitia itu bisa mengumpulkan di atas 100 juta. Nah, dan ini jelas bukan hanya orang kaya pasti kan, karena saya lihat juga ada anak salah seorang teman saya itu kan, dia bawa celengannya itu kan. Jadi ini luar biasa itu kan. Anak yang belum akil balik gitu kan, itu dia kemudian termotivasi dengan mungkin juga dia melihat ya media sosial ya kan, bagaimana kemudian anak-anak Palestina dianiaya, dibom, kemudian juga banyak yang kelaparan. Ini juga menggerakkan anak-anak orang yang beriman di kita gitu. Dan ini kalau kita perhatikan, jadi menarik ya, ini hampir sama lah, sedikit keluar dalam konteks Baitul Mal ini. Jadi kalau kita perhatikan kaum muslimin itu tadi sebenarnya mereka sudah merasa masyair mereka, syuur mereka itu adalah bahwa saudara-saudara kita di Palestina itu adalah muslim di Palestina itu saudara. Mereka rela kemudian mengorbankan harta untuk membantu mereka, mendoakan mereka. Yang masih bebal itu bahasa saya itu adalah penguasa-penguasanya, ya kan. Jadi penguasa-penguasanya lah yang menghalangi, gitu kan, yang menghalangi dan tidak mau kemudian melakukan aktivitas real, ya, untuk menghentikan kebiadaban Yahudi laknatullah, gitu kan. Nah sementara, gitu kan, kita lihat kaum muslimin juga banyak yang mulai gemas. Dan mudah-mudahan ini adalah awal yang semakin mengkristal ya kesadaran umat bahwa ya kalau kita hidup dengan terkotak-kotak, kita kemudian terjajah dengan paham nasionalisme, akan seperti ini teruslah kaum muslimin. Banyak tapi mereka kemudian tidak memiliki kekuatan sehingga musuh-musuh Islam kemudian tidak takut terhadap kaum muslimin. Nah kembali ke sini, jadi karakteristik yang kedua ya, pembiayaan tersebut atau kebutuhan tersebut adalah kebutuhan yang wajib, pembiayaan yang wajib ya, yang harus dilakukan dan tidak bisa ditunda. Karena kalau ditunda itu akan menyebabkan doror bagi umat dan juga bagi negara. Jadi ini adalah karakteristik ya pungutan yang dilakukan oleh negara dalam bentuk doribah.
Nah, apa dalilnya? Ada beberapa dalil yang dikemukakan di kitab Al-Amwal fi Daulah Khilafah maupun juga di kitab-kitab yang lain yang saya baca. Kalau di kitab Al-Amwal fi Daulah Khilafah itu Syekh Abdul Qadir Zalum hanya mengambil satu hadis ya, yaitu soal hadis riwayat Ibnu Majah dan Imam Ahmad di mana Rasulullah menyatakan la darara wala dirara, tidak boleh ada bahaya, darar, dan tidak boleh saling membahayakan. Tapi di pembahasan kitab Nizamul Iqtisad yang sudah kita bahas pada kesempatan sebelumnya, itu lebih lengkap dalilnya. Ada dalil surat Az-Zariyat ayat 19, di mana dalam ayat tersebut Allah berfirman, wa fi amwalihim haqqun lis-sa'il wal mahrum. Artinya, dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin, baik yang meminta maupun orang miskin yang tidak mendapat bagian. Begitu juga hadis Rasulullah yang lainnya, ini afal Rasul, Rasul telah mengambil sebagian harta milik orang-orang kaya Bani Nadir dan membagikannya kepada para sahabat muhajirin yang fakir. Begitu juga dalam riwayat Imam Tirmidzi, Rasulullah menyatakan sesungguhnya pada harta benda itu ada hak untuk diambil selain dari zakat. Nah, inilah landasan nas atau hadis yang menjadi dalil tentang kebolehannya negara mengambil pajak atau dzaribah dari masyarakat, dari rakyat ya, ketika kemudian ada kebutuhan pembiayaan yang mendesak dan sifatnya kemudian wajib. Nah, lalu apa sih karakteristik pembiayaan yang boleh diambil atau boleh khalifah melakukan pungutan dzaribah? Ya. Di dalam kitab tersebut dijelaskan itu ada 7 ya, ada 6 apa? Ada 6 karakteristik ya, karakteristik pembiayaan yang negara atau khalifah boleh mengambil pembiayaan tersebut itu berdasarkan didasarkan kepada pajak ketika Baitul Mal tentu dalam keadaan kosong. Yang pertama itu adalah untuk pembiayaan jihad. Ya. Pembiayaan jihad atau yang berhubungan dengan seperti apa? Pembentukan dan pelatihan pasukan, pengadaan senjata. Nah, itu boleh ya. Itu diambil dari pajak. Dalilnya adalah di dalam Al-Quran surat Taubah ayat 41, Allah Subhanahu wa taala menyatakan infiru khifafan wa thiqalan wajahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah dzalikum khairul lakum ya in kuntum ta'lamun. Ya. Ini yang pertama itu kan. Kemudian yang kedua, hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasai, Rasulullah SAW bersabda, jahidul musyrikin bi amwalikum wa aidiyakum wa alsinatikum. Perangilah orang-orang musyrik dengan harta kalian, dengan tangan kalian, dan dengan lisan-lisan kalian. Itu yang pertama ya. Jadi karakteristiknya adalah pajak atau dzaribah boleh diambil, tapi untuk pembiayaan yang sifatnya wajib, salah satunya itu adalah jihad. Kemudian yang kedua, selain jihad juga boleh khalifah ketika Baitul Mal dalam keadaan kosong, gitu kan, maka mengambil dzaribah dari rakyat, ya, yaitu untuk apa? Untuk pembiayaan dan pengadaan dan pengembangan industri militer. Kalau tadi untuk jihad, ya, dan yang berhubungan dengan jihad, ini persiapan jihad. Jadi alat-alat yang dibutuhkan untuk kepentingan jihad. Nah, dalilnya Syekh Abdul Qadir Zalum menyatakan mengambil dalil salah satu ayat Al-Qur'an, ya kan, terkait dengan perintah untuk menyiapkan, ya kan, menyiapkan pasukan berkuda. Ya. Dalam ayat ini Allah berfirman, wa'iddu lahum mastata'tum min quwwatin wa min ribatil khayli turhibuna bihi adullahi wa aduwakum. Jadi dalam ayat ini Allah memerintahkan
dan persiapkanlah ya dengan segala kemampuan untuk menghadapi mereka dengan kekuatan yang kamu miliki dari pasukan berkuda yang dapat menggentarkan musuh Allah, musuhmu, ya, musuh Allah dan musuhmu. Nah, ini kemudian dijadikan sandaran, boleh ya pajak doribah diambil untuk pembiayaan yang terkait dengan jihad ini. Berikutnya adalah yang ketiga, karakteristik pembiayaannya itu adalah untuk pembiayaan orang-orang fukara, orang-orang masakin, orang-orang miskin, ya, serta ibnu sabil. Jadi kalau baitul mal tidak ada, sementara ada kepentingan ya terkait dengan makan, ya, orang-orang fakir, orang-orang miskin, maka diperbolehkan negara itu memungut ya pajak atau doribah dari kaum muslimin yang kaya. Salah satu dalil yang disampaikan oleh Syekh Abdul Qadir Zalum itu adalah hadis riwayat Imam Al-Bazar, ya kan? Rasulullah menyatakan ma'amanabi, ini menarik gitu kan. Jadi sebuah peringatan dari Rasulullah, tidak beriman kepadaku, kata Rasulullah, man bata syaba'an, siapa yang tidur dalam keadaan kenyang, wajarahu ja'i'a, sementara tetangganya itu tidak bisa tidur karena kelaparan, ya kan, wa huwa ya'lam, dan dia kemudian tahu. Nah, dari hadis ini kemudian diistimbat, berarti boleh negara ketika ada fakir miskin, ya, ibnu sabil, ya, yang kemudian kelaparan, ya, atau membutuhkan, maka kalau di baitul mal tidak ada dan harta zakat juga tidak ada, maka bisa mengambil dari kaum muslimin yang kaya. Inilah yang disebut dengan doribah. Kemudian yang keempat itu adalah untuk pembiayaan gaji tentara, hakim, guru, dan semua pegawai negara, ya, yang mereka bertugas melakukan pengaturan dan pemeliharaan berbagai kemaslahatan kaum muslimin. Juga ini sama ya kalau kita perhatikan, karena negara itu kan wakil dari umat. Khalifah Afwan, khalifah wakil dari umat untuk melaksanakan riayah terhadap umat berdasarkan hukum syara. Bagaimana yang disebut dalam hadis al-imamu ra'in wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi. Dan tentu khalifah tidak mungkin sendirian mengurus rakyat. Maka dia bisa mengangkat para pembantu untuk mengajar, melaksanakan tugas mendidik umat, mendidik rakyat, mengangkat guru untuk menghakimi para pelaku kejahatan atau yang sengketa, mengangkat hakim. Dan itu kan harus dibayar. Harus dibayar. Nah, ketika kemudian baitul mal dalam keadaan kosong, maka ya karena ini adalah kewajiban umat, kewajiban rakyat, ketika bagian baitul mal kosong, maka kewajiban kembali pada rakyat, kembali pada umat, ya, kaum muslimin terutama ya, yang kaya. Ya. Nah, ini yang keempat ya. Kemudian yang kelima, karakteristik pembiayaannya yang boleh diambil ya dari zakat, dari pajak itu adalah pembiayaan yang harus dilakukan untuk kemaslahatan dan kemanfaatan umat yang keberadaannya sangat dibutuhkan. Dan jika tidak dibiayai, maka akan menimbulkan doror. Nah, dari sini kita bisa melihat ini adalah sesuatu yang mendesak. Bukan sesuatu yang sifatnya itu hanya sekedar alternatif, gitu kan. Misalnya di sini disebutkan jalan, ya kan. Jalan juga harus jalan yang memang betul-betul urgen. Makanya di dalam Islam haram itu kan. Kalau kita lihat hari ini pembangunan jalan kereta api cepat, ya kan, diambil dari pajak, apalagi dari utang ribawi, itu kan. Kenapa? Karena ini bukan urgen. Ini bukan sesuatu yang membuat doror ketika tidak ada kereta api cepat, ya kan. Justru keberadaan kereta api cepat itu membuat doror bagi rakyat, ya kan, bagi masyarakat, ya kan. Nah, makanya kalau dalam sudut pandang Islam jelas, ya kan, haram mengambil pajaknya, haram juga kemudian melakukan pembangunannya. Kenapa? Karena hanya menghabiskan dana, sementara yang menikmatinya itu hanya segelintir orang, sementara bebannya itu ditanggung oleh rakyat ya dalam bentuk pajak ya. Karena juga dan utang. Nah, sementara dalam hadis ini Rasulullah menyatakan ya la dirara wala la darara wala dirara. Janganlah membuat doror, bahaya,
dan juga jangan saling membahayakan. Nah, begitu juga misalnya kalau ada sekolah di satu kampung tidak ada sekolah, ya fasilitasnya kemudian mengkhawatirkan, baitul mal kosong, nah boleh ini kemudian diambil dari riba. Kalau sekarang kan terbalik gitu kan, sementara masjid, sekolah gitu, masjid kadang-kadang masyarakat harus minta itu kan di tengah jalan ya, karena tidak diperhatikan kan oleh negara itu kan. Sementara negara yang dibangun itu adalah sesuatu yang menguntungkan oligarki itu kan. Jalan tol, ya. Kemudian juga kereta cepat, bandara juga yang sepi itu kan di Kertajati. Nah ini jelas pembangunan kalau dalam Islam itu pembiayaannya itu tidak diperbolehkan dari pajak ya, tidak diperbolehkan apalagi dari utang yang berbasis ribawi. Nah, jadi kembali ke sini, poin yang kelima ini adalah pembangunan sarana dan prasarana yang sangat penting, bukan sarana dan prasarana yang sifatnya alternatif. Apakah tidak boleh kemudian membangun kereta cepat? Boleh dalam Islam. Kalau pertama dananya ada, tidak berasal dari utang, dan itu memang betul-betul urgent, dibutuhkan oleh umat atau oleh rakyat. Yang terakhir, karakteristik yang boleh dibiayai oleh pajak itu adalah kalau ada bencana, kalau ada kejadian yang menimpa kaum muslimin, ya kan, sementara baitul mal itu dalam keadaan kosong. Nah, dalilnya pertama tadi sama ya, Rasul menyatakan tidak beriman kepadaku, ma'ama nabi ya. Nah, barang siapa yang tidur sambil perutnya kenyang, sementara tetangganya kelaparan dan dia kemudian tidak mengetahui. Kemudian juga dalam hadis yang lainnya, ya, Rasul menyatakan siapa saja penghuni rumah yang di halaman rumahnya terdapat seseorang yang kelaparan, maka jaminan Allah Subhanahu wa taala terlepas dari mereka. Nah, dari hadis ini mengisyaratkan bahwa di dalam Islam tidak boleh ada gitu kan orang yang kelaparan. Bahkan ini menarik hadis riwayat Imam Ahmad itu kan. Kalau ada seseorang yang kemudian kelaparan di satu kampung, maka kampung tersebut telah melepaskan perlindungan Allah dari perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini naudzubillah min dzalik kita saksikan di berita media sosial banyak yang bunuh diri karena kelaparan, kan? Karena stres, karena tidak bisa memenuhi kebutuhan pokoknya, itu kan. Sehingga wajar akhirnya ya negeri kita itu senantiasa tidak lepas dari bencana. Ya salah satunya kalau kita melihat dari hadis ini adalah ketika ada orang yang kelaparan, ya, sementara mereka dibiarkan, ya, maka kata Allah telah berlepas diri dari mereka. Itu 6 karakteristik ya, 6 karakteristik pembiayaan yang boleh dipungut dari pajak atau dzaribah. Nah, dari mana kemudian dzaribah tersebut dipungut? Yang pertama jelas dijelaskan di dalam kitab itu. Yang pertama itu adalah dari orang muslim. Tidak boleh kemudian dzaribah pajak dipungut dari orang yang non-muslim. Yang kedua, dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari, itu dari orang kaya. Jadi orang miskin tidak boleh kemudian dipungut dzaribah. Nah, apa definisi kaya di dalam Islam? Disebutkan orang kaya adalah orang yang keadaan hartanya lebih dari yang lainnya dalam hal kemampuan memenuhi kebutuhan pokoknya. Kita sudah pernah bahas ya, definisi kaya itu adalah orang yang sudah termenuhi kebutuhan pokoknya dan memenuhi atau punya tabungan sisa itu 50 dirham. 5.000 dirham atau 50. Nanti saya cek lagi ya. Nah, kemudian juga kita lihat ya kan di hadis yang terakhir ya kan Rasul menyatakan ketika perintah untuk memberikan nafkah, ibda binafsika, mulailah dengan memenuhi dirimu sendiri. Jika masih ada kelebihan untuk keluargamu, jika masih ada kelebihan untuk kerabat-kerabatmu, dan jika masih ada kelebihan maka dan seterusnya lihatlah samping kanan kirimu. Nah, artinya kalau kita lihat yang diwajibkan untuk membayar dzaribah itu bukan orang miskin.
nggak boleh memungut riba dari orang miskin. Dan juga yang diwajibkan itu juga adalah muslim. Kenapa? Karena inilah kewajiban kaum muslimin. Nah, itu saya kira. Dan terakhir, kalau kita perhatikan, riba ini kemudian menjadi haram, ya, ketika kemudian dipungut dari bukan haram dipungut bukan untuk kepentingan yang 6 tadi. Ya. Jadi haram dipungut, ya, bukan dari 6 pos yang disebutkan tadi. Jadi selain 6 pos tersebut di atas, haram negara mengambil pajak atau riba. Inilah hadis yang mengancam tadi. Jadi Rasul menyatakan la yadkhulul jannah sahibu maksi. Dia akan masuk surga penguasa yang memungut pajak. Nah, artinya apa? Pajak yang selain untuk kepentingan 6 tadi. Nah, terakhir, kalau kita rangkumkan, apa sih perbedaan mendasar antara pajak dan riba, ya, dalam sistem Islam dengan sistem kapitalis? Kita bisa melihat dari berbagai sudut pandang. Pertama, dari segi fungsi, pajak di dalam Islam itu berarti karena hanya 6 pos tadi dan semuanya adalah sesuatu yang wajib, maka dalam Islam pajak itu dipungut hanya sebagai pendanaan yang sifatnya darurat. Sementara dalam sistem kapitalis, pajak itu memiliki fungsi budget dan regulator. Makanya dipungut secara rutin. Yang kedua, sifatnya pajak atau riba dalam sistem Islam itu temporer. Sementara dalam sistem kapitalis itu dipungut terus-menerus, continue, gitu kan. Bahkan ya tadi itu kan, kalau kita lihat APBN Indonesia sekarang itu hampir 80% itu bersumber dari pajak. Yang ketiga, objeknya hanya manusia. Sementara dalam sistem kapitalis bisa manusia, bisa barang, bahkan bisa juga badan, ya kan. Sehingga ini juga menarik, gitu kan. Ada yang ijtihad, ya. Ini zakat juga ada zakat badan, katanya. Bukan hanya zakat dibebankan kepada orang, individu. Ini adalah pengaruh dari pajak, gitu kan. Karena pajak itu ada individu, ada juga lembaga, itu institusi. Kemudian subjeknya di dalam Islam, riba itu hanya dipungut dari orang muslim dan kaya. Sementara dalam sistem kapitalis semua warga negara miskin maupun kaya. Jumlahnya dalam sistem Islam sesuai yang dibutuhkan, tidak boleh lebih, gitu kan. Sementara dalam sistem kapitalis itu sesuai yang dianggarkan dan ditetapkan dalam APBN. Yang keenam tadi, dalam Islam penggunaan riba itu hanya untuk pembiayaan yang sifatnya wajib. Dirinci lagi tadi ada 6. Sementara dalam sistem kapitalis semua semua pembiayaan negara yaitu bisa diambil dari pajak atau riba. Itu barangkali ya Bapak Ibu sekalian bagian terakhir ya pembahasan kita di sumber-sumber Baitul Mal. Yang terakhir kita bahas itu adalah terkait dengan riba. Itu barangkali pengantar dari saya. Dan ya kurang lebihnya mohon maaf ada gangguan ya. Saya kayaknya sudah mulai mudah-mudahan ke depan bisa saya perbaiki. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah malam hari ini kita sudah tuntaskan ya bersama dengan Gurunda. Kepada Bapak Ibu yang mungkin ada unek-unek tentang materi yang tadi, bukan unek-unek rumahnya, tapi unek-unek tentang yang beliau sampaikan tadi, materi barusan, silakan langsung di raise hand, boleh juga langsung ditulis di kolom komentar. Ya, raise hand dan di unmute, langsung ngomong, boleh juga ditulis di kolom komentar. Silakan Bapak Ibu. Kita masih punya waktu. Bu Faiz. Tafadhol Bu Faiz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, ya Ustadz, ini terkait dengan pajak dan aplikasi atau penerapan pajak hari ini. Tidak dipungkiri kan entah kemudian mekanismenya atau kemudian juga tujuannya
bahkan kemudian juga landasannya. Itu kan pajak yang hari ini diberlakukan di negara ini kan tidak sesuai dengan Islam. Nah, yang saya tanyakan itu Ustadz, bagaimana kemudian apabila kita bekerja di kantor pajak atau kemudian kalau memang bukan di Dirjen Pajak tapi di Pemkab yang itu bagian menarik pajak. Nah, ini hukumnya itu seperti apa Ustadz? Oke, sementara satu itu dulu Ustadz. Jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin langsung saja Ustaz. Ya, yang pertama ya, kalau kita perhatikan bagaimana kita memahami konteks hadis tadi ya. Hadis tadi itu memang menyebutkan dengan jelas ya kan, itu bersifat umum seolah-olah la yadkhulul jannah sahibu maksi, atau hadis redaksi lain inna sahiba maksi finnar, sesungguhnya pemungut pajak itu kemudian di neraka. Nah, kalau kita perhatikan juga di hadis-hadis yang lain, ada hadis yang terkait dengan keharusan mufarokoh gitu kan, mufarokoh ya, berlepas diri dari penguasa. Atok itu kan menyebutkan beliau membedakan dua, mengklasifikasikan dua orang yang bekerja di yang berhubungan dengan pajak gitu kan. Pertama adalah orang yang pengambil kebijakan ya. Mengambil kebijakan yang terkait dengan pajak. Pertama, mereka yang menentukan tarif pajak. Mereka yang membuat undang-undang perpajakan. Nah, kelompok yang kedua adalah kelompok mereka yang menjadi penyita pajak. Nah, menurut Syekh Aqsa ya, dua kelompok ini haram ya, sebagai petugas ya, atau orang yang bekerja yang terkait dengan pajak ini. Dua kelompok ini yang kemudian yang diharamkan. Mereka yang menentukan besarnya pajak, tarif pajak ya, pengambil kebijakan, ini yang dipajaki, itu yang tidak misalnya. Yang kedua itu adalah kelompok mereka yang menyita ketika ada rakyat yang tidak membayar pajak. Nah, sementara mereka yang kemudian bekerja di hal-hal yang terkait dengan administratif ya, misalnya mengantarkan surat pajak, mencatat penerimaan pajak, atau juga ya mengumpulkan, itu masih dalam kategori mubah. Walaupun menurut catatan beliau gitu kan, mubah, tapi kalau ada pekerjaan yang lebih baik, sebenarnya sih lebih baik dihindari. Itu. Tapi ya tentu ya kalau kita bicara terkait dengan ya hukum mubah ya mubah gitu kan. Cuman kan kalau kita lihat berkaca pada para sahabat ya kan, beliau para sahabat itu kalau ada perkara 8 ya 10 yang mubah, beliau paling ngambil 2 itu kan, yang itu pun yang berhubungan dengan penguatan ibadah, karena masih banyak perkara yang sunnah bahkan yang wajib. Nah, itu ya Bu ya, Ustazah ya, yang saya pahami. Jadi ada 2 kelompok ya. Kelompok yang itu haram ya, bekerja di pajak, yang itu masuk kategori hadis ya, la yadkhulul jannah sahibu maksi ya. Yang pertama itu adalah pengambil kebijakan terkait dengan pajaknya, menentukan tarif, menentukan objek pajaknya apa saja. Dan yang kedua adalah kelompok penyita ya, mereka yang menyita yang tidak mau kemudian membayar pajak. Nah, itu yang diharamkan. Sementara kalau hanya sekedar bagian administratif, menyampaikan surat, kemudian mencatat, dan kemudian menerima pungutan pajak, menurut Syekh Aqsa itu masuk dalam kategori mubah. Walaupun aulawiyatnya lebih utamanya ditinggalkan. Itu gitu ya. Itu barangkali ya. Oke, Ustadz. Berarti harus keluar nggak Ustadz dari instansi itu kalau memang termasuk yang kategori tadi. Kalau yang termasuk kedua tadi itu wajib keluar. Dan itu sudah mutlak haram gitu kan. Oh, mantap. Oke, Ustadz, jazakumullah khair. Dan
nyita. Kalau misalnya bisa, kita bisa pindah ya ke bagian yang lain. Tapi kalau misalnya nggak bisa, ya udah. Ya karena itu jelas di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan tadi kan di hadis Rasulullah yang di awal disebutkan itu disetarakan dengan berzina itu kan. Kata Rasulullah ke Khalid, Khalid, kalaulah pemungut pajak itu juga bertobat seperti orang yang berzina, insya Allah Allah ampuni. Gitu kan. Artinya apa? Itu kan kalau disejajarkan gitu kan. Dosanya itu adalah seperti orang yang berzina. Nauzubillah min dzalik. Wallahu a'lam. Baik, alhamdulillah Bu Faiz sudah terjawab untuk pertanyaannya. Kita ke kolom komentar Ustadz, ada yang bertanya, penyebab khilafah Utsmani berutang itu apa sih Ustadz? Apakah pada saat itu negara tidak membebankan pajak ke masyarakat atau bagaimana? Tafadhol Ustadz. Ya memang hari ini harus kita telusuri ya. Yang kita lihat ya, walaupun sebenarnya utangnya itu nggak terlalu besar. Sehingga ketika orang Yahudi menjanjikan melunasi utang dengan syarat diizinkan untuk membeli tanah tinggal di Palestina, ya kan? Sultan Abdul Hamid mengatakan kamu nggak usah risau dengan hutang kami, itu kan? Kami akan mampu membayarnya dan kami tidak akan menjual tanah yang bukan milik kaum muslim, yang merupakan milik kaum muslimin. Itu yang pertama, itu kan fakta. Nah, yang kedua, kenapa berutang? Wallahu alam banyak, tapi yang mungkin ya yang pernah saya baca, kita lihat kan di akhir kekuasaan Utsmani itu, Utsmani juga banyak dilibatkan dengan perang dan perang gitu kan. Nah, perang tentu perang yang tadi ya, jadi perang yang kadang-kadang kalau perangnya itu kan koalisi ya, perang koalisi. Beda kan dengan jihad ya kan. Jadi kalau dengan jihad kan justru dalam jihad itu bisa selain kemudian menghasil itu melaksanakan kewajiban, dalam jihad itu nanti ada ghanimah gitu kan. Ada pendapatan ya. Tapi ketika perang di akhir Utsmani itu banyak kolaborasi, tapi tadi karena misalnya perang bersama dengan Jerman di perang dunia ke-1 itu kan. Nah, itu kan perlu biaya itu kan. Nah, itu yang saya pahami salah satu penyebab ya Utsmani itu kemudian terbelit utang. Sebenarnya bukan untuk memenuhi kebutuhan rakyat gitu kan. Lebih banyak untuk kepentingan-kepentingan tadi gitu kan. Perang yang itu sebenarnya tadi tidak masuk mungkin dalam kategori tanda kutip jihad gitu kan. Yang kedua, memang tidak dipungkiri juga korupsi. Karena di akhir Utsmani ini ya sedang pelemahannya banyak ya para pejabat yang juga ya sudah hubudun ya korupsi. Bahkan kita lihat kan bagaimana si Kemal Atatürk laknatullah itu kan yang menghancurkan itu, dia kan hidupnya itu poya-poya ya. Dan dia kan ada pada saat itu ya dan mengendalikan sebelum kemudian khilafah itu kemudian dia hancurkan. Artinya dia yang menurut saya ya salah satu yang kemudian membuat tadi kan Utsman ini kemudian juga terjebak dengan utang ya dengan ya dia kan pernah kan melakukan manuver seolah-olah perang tapi ternyata tidak itu ya barangkali ya. Nah memang untuk lebih detailnya ya nanti kita carilah sumber yang lebih jelas tapi kira-kira seperti itulah ya. Jadi utangnya itu bukan untuk kemudian memenuhi kesejahteraan rakyat ya. Tapi lebih banyak disebabkan tadi saya lihat ya kan karena ada koalisi ya perang yang itu bukan dalam karena masih diragukan apakah jihad atau bukan karena bersama-sama dengan orang kafir gitu kan. Dan yang kedua tadi memang gaya hidup para pejabat yang pada saat itu yang memang sudah jauh dari nilai-nilai Islam. Wallahu a'lam. Baik, alhamdulillah Pak Aulia sudah terjawab pertanyaannya. Sepertinya tidak ada lagi yang mengirimkan pertanyaan di kolom komentar Ustadz. Dan belum ada juga yang raise hand. Kita berikan dulu kesempatan. Silakan Bapak Ibu. Kalau tidak ada, kita akan cukupkan pertemuan malam hari ini.
Silakan, satu penanya terakhir. Kami beri kesempatan kepada Bapak Ibu untuk satu penanya terakhir di pertemuan malam hari ini. Baik, sepertinya tidak ada Ustadz. Kita langsung closing untuk malam hari ini Ustadz. Fadal Ustadz. Ya, Bapak Ibu sekalian, kita lihat ya karakteristik pembiayaan yang boleh digunakan dari pajak itu kan luar biasa itu, sangat hati-hati dan sangat betul-betul urgent. Misalnya tadi kan yang paling utama, yang pertama itu adalah kepentingan jihad dan perlengkapan jihad. Hari ini kita saksikan, kalau kita lihat dalam konteks hari ini, ya, kita harus selalu mengangkat isu ini, ya, karena ini bentuk kepedulian kita. Jadi sesuatu yang ironis sebenarnya di tengah-tengah kehidupan kaum muslimin hari ini, ya, saudara kita di Palestina berjuang, ya, untuk kemudian menghadapi Yahudi laknatullah, sementara negeri-negeri sekitarnya militernya banyak, ya, tentara dan kemudian cadangannya, tank-tank mereka juga miliki, gitu kan, ya, termasuk juga kendaraan lapis baja, ya kan. Tapi itu kemudian tidak digunakan untuk apa? Untuk jihad, untuk membela rakyat. Malah justru dana yang diperoleh dari rakyat, dana yang diperoleh dari sumber daya alam yang kemudian harusnya kemudian dinikmati oleh rakyat, tapi dibeli senjata, malah digunakan untuk menakut-nakuti rakyat, bahkan menembaki rakyat. Termasuk juga di negeri ini, gitu kan. Dalam kasus Rempang, itu kan. Bagaimana kemudian rakyat yang harusnya dilindungi, malah kemudian tentara yang dibiayai oleh rakyat, tentara yang dibiayai APBN yang berasal dari pajak dan sumber daya alam, tapi bukan untuk melindungi rakyat, tapi malah justru untuk menakut-nakuti rakyat. Ini sesuatu yang sangat ironis kalau kita lihat, ya. Kalau kita melihat dengan kebijakan APBN Baitul Mal tadi dalam sistem, ini saya kira sangat kontras sekali. Nah, itulah kita berharap, ya, tentu dan berdoa dan terus kemudian melakukan opini penyadaran umat betapa zolimnya kalau kita lihat kebijakan-kebijakan ekonomi, termasuk kebijakan-kebijakan APBN saat ini, ketika itu tidak didasarkan kepada syariat Islam, ketika tidak didasarkan pada aturan Allah Subhanahu wa taala dalam mengelola harta kekayaan yang sebenarnya itu adalah milik rakyat dan milik umat. Nah, ini yang menjadi titik perhatian Allah. Mungkin ini nggak tinggal 2 topik lagi terkait dengan al-amwal ini, ya. Yang minggu depan kita akan membahas, ya, mungkin mundur sedikit ke belakang, ya. Kalau di kitab itu kita akan membahas yang lebih teknis, itu kan, terkait dengan ukuran-ukuran, ya. Ini sempat heboh juga, misalnya ukuran sodakoh zakat fitrah, gitu kan, itu 2,4 kilo atau 2,75 kilogram, gitu. Itu ada perbedaan. Nah, nanti kita lihat, ya kan, diskursus terkait dengan itu. Hadisnya sama, ya, tapi diaplikasikan dalam konteks yang perhitungan modern, itu yang sering ada perbedaan di kalangan para ulama. Nah, di kitab Daulah Khilafah itu kita akan mendapatkan ukuran-ukuran yang baku, yang standarisasi, tentu berdasarkan ijtihad dari Syekh Abdul Qadir Galum. Itu barangkali, ya, Ustaz Mirja, Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas perhatiannya dan masih juga setia untuk mengikuti kajian kitab ini. Kita memohon pada Allah Subhanahu wa taala dan oleh Allah Subhanahu wa taala kita selalu diberikan kekuatan dan juga kepedulian kita, terutama hari ini kita selalu diingatkan kepada saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Itu barangkali Kang Reza, ya, terima kasih. Sekali lagi, mohon maaf. Billahi taufiq, al-khilafah waqtullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakallah khair kepada Ustadz Duna. Kemudian juga syukran jazakumullah kepada Bapak Ibu sekalian sudah berhadir pada malam hari ini. Al-khilafah wa'adullah wa busyra rasulillah.
Insya Allah perwujudan dari pertolongan Allah adalah dengan tegaknya kembali khilafah Rasyidah ala minhajin nubuwah. Takbir. Allahu Akbar. Terima kasih kepada semuanya sekali lagi Ustadz. Syukron. Kita cukupkan pertemuan pada malam hari ini dengan lafaz doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, syukron Ustaz. Ustaz, jazakallah khairan katsiran. Terima kasih Bapak Ibu, silakan yang ada keperluan lain bisa langsung meninggalkan room Zoom. Kembali kasih Bu Karmila.